wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Teknologi Material, Departemen Teknik Kimia ITS akan mempresentasikan judul pradesain pabrik kami, yaitu fraksinasi lignoselulosa dari serbuk-gergaji kayu dengan metode steam explosion. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Wahyudin dan saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Lukmanul Hakim. Jadi kami akan mempresentasikan terkait proses yang terjadi pada pradesain pabrik kami. Yang pertama, serbuk-gergaji kayu mengandung 3 komponen lignoselulosa, yaitu selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Dan kami ingin mengisolasi atau memisahkan antara 3 komponen tersebut. Yang pertama, serbuk-gergaji kayu diangkut menggunakan bel conveyor. Kemudian disaring menggunakan screener untuk memisahkan ukuran serbuk-gergaji atau limbah kayu antara 20-60 mesh, dan yang lebih kecil dari 20 mesh akan masuk ke dalam rotary knit cutter untuk dihomogenesi ukurannya sehingga menjadi 20-30 mesh. Kemudian kita angkut menggunakan screw conveyor untuk masuk ke dalam berjenis bin. Kemudian setelah itu masuk ke dalam proses maserasi. Kita menggunakan 2 tangki, yaitu prosesnya batch. Proses maserasi ini merupakan proses perendaman menggunakan air dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm agar menjaga kualitas dari selulosa tadi. Selulosa ketika masuk ke dalam proses steam explosion, air yang ada akan masuk ke dalam sela-sela lignoselulosa sehingga hal tersebut bisa mempermudah dalam memisahkan ikatan dari lignoselulosa tadi. Kemudian kita saring menggunakan continue filtering centrifuge untuk memisahkan antara padanan dan cairannya. Untuk cairannya kita masuk ke dalam water treatment, sedangkan untuk padatan atau residunya tadi akan masuk ke dalam tangki penyimpanan berjenis bin. Kemudian kita angkut atau transportasikan menggunakan screw conveyor untuk masuk ke dalam proses treatment atau pemisahannya menggunakan steam explosion. Pada saat proses steam explosion ini, biomasa atau lignoselulosa akan diberikan tekanan yang tinggi sehingga akan terjadi delta P. Sedangkan exposure tadi akan menyebabkan lignoselulosa, yaitu kandungan lignin, selulosa, dan hemiselulosa akan terpisah atau tercerai berai. Dan pada saat proses steam explosion juga terjadi autohidrolisis yang akan meremoval kandungan hemiselulosa karena ion hidrolium yang ada, sehingga meremoval kandungan hemiselulosa yang ada. Kemudian masuk ke dalam cycle untuk memisahkan antara padatan residu dengan uap panas yang dihasilkan. Untuk uap panas akan masuk ke dalam kondensor agar sebelum kita lepaskan ke lingkungan bisa diturunkan suhunya agar tidak berbahaya dan menjadi udara segar. Sedangkan untuk residu akan masuk ke dalam washing tank untuk melarutkan kandungan hemiselulosa yang removal tadi, karena hemiselulosa sangat mudah larut dengan air. Lalu kemudian kita pisahkan menggunakan top suspended centrifuge untuk memisahkan antara cairannya dengan padatan residunya. Untuk cairan sendiri mengandung hemiselulosa akan kita masukkan ke dalam tangki recovery, sedangkan untuk padatan yang mengandung lignin dan selulosa akan masuk ke dalam tangki penyimpanan terlebih dahulu. Kemudian kita transportasikan menggunakan screw conveyor dan masuk ke dalam proses utama kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden. Selanjutnya, setelah kita melewati screw conveyor, maka padatan tadi yang mengandung selulosa dan lignin ini akan menuju ke rectification reaction. Namun proses ini membutuhkan zat, yaitu NaOH. Di sini kami mengencerkan di NaOH dissolving tank yang berfungsi untuk mengencerkan dari NaOH 98% menjadi 20%. Lalu diangkut ke verifikasi reaction untuk melakukan proses antara padatan tersebut dengan NaOH. Di sini akan mengakibatkan padatan itu akan memisahkan lignin, sehingga diharapkan dari proses verifikasi reaction ini akan menghasilkan selulosa dan dapat memisahkan lignin. Lalu pemisahannya dilakukan di top suspended basket centrifuge, sehingga nanti diharapkan di sini tinggal selulosa saja. Lalu kita akan tampung terlebih dahulu di storage bin dan diangkut menggunakan screw conveyor. Lalu dari screw conveyor ini, padatan yang mengandung selulosa ini akan dilakukan bleaching reactor. Di sini proses bleaching reactor membutuhkan zat NaOCl yang diharapkan dapat mengencerkan menjadi 5% NaOCl, sehingga 5% NaOCl ini akan
menuju proses antara padatan yang mengandung selulosa saja dengan N5% NaOCr. Di sini bridging reaktor ini berfungsi untuk memutihkan padatan selulosa tersebut. Zat-zat yang sekiranya masih sisa itu akan disaring menggunakan top suspended basket centrifuge, lalu akan dikeringkan di spray dryer. Namun untuk mengangkut padatan ke spray dryer harus bersifat selari, sehingga kita membutuhkan industri tank yang berfungsi agar padatan tersebut menjadi selari, dan dari industri tank padatan yang mengandung selari itu akan diangkut di screw conveyor dan akan dikeringkan di spray dryer dengan moisture content 3%. Yang diharapkan produk alpha cellulose yang kita harapkan itu memang moisture contentnya 3%, lalu diangkut dengan screw conveyor dan menghasilkan produk alpha cellulose. Selanjutnya kan dibahas. Oke, untuk spesifikasi produk alpha cellulose yang kita hasilkan yaitu dengan 92% alpha cellulose dan dengan ukuran 120 sampai 170 ml. Alpha cellulose biasanya digunakan dalam industri farmasi, biasanya digunakan dalam tablet, pembuatan tablet ataupun kampak langsung, dan juga bisa digunakan dalam pembuatan pulp dan kertas dengan kualitas yang sangat tinggi, dan juga bisa digunakan dalam sebagai absorben dan juga dalam industri bioetanol. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.